Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk dalam 3 kategori. Dia menciptakan malaikat dan menyusun di dalam diri mereka akal tanpa dibekali dengan nafsu. Dia menciptakan binatang dan menyusun di dalamnya keinginan atau nafsu tanpa dibekali dengan akal. Sementara manusia merupakan makhluk yang lebih baik. Dia dibekali akal, juga dilengkapi dengan keinginan nafsu. Barang siapa yang akalnya dapat mengalahkan keinginan hawa nafsunya, maka dia akan mencapai tataran yang lebih baik dari malaikat. Barang siapa yang menyirami anggota-anggota tubuhnya dengan memperturutkan kesenangan-kesenangan nafsu, berarti dia menanam pohon penyesalan di dalam hatinya. Karena keinginan nafsu, seorang raja menjadi diperbudak olehnya, sementara karena kesabaran membuat seorang hamba menjadi raja. Tidakkah Anda tahu tentang kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha? Nabi Yusuf benar-benar menjadi raja di Mesir berkat kesabarannya. Sementara Zulaikha menjadi orang yang hina dina, miskin dan buta karena terseret oleh keinginan hawa nafsunya. Dia tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi cintanya kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Orang ahli hikmah berkata, barang siapa yang dikuasai hawa nafsunya, maka dia menjadi tertawan oleh kecintaan terhadap keinginan-keinginannya dan terkungkung dalam kesalahan-kesalahannya, dan hawa nafsu itu akan menghalangi hatinya untuk dapat menerima faedah. Suatu ketika, Ibrahim Al-Qawas berada di Gunung Lokam. Saat ia melihat delima, ia menjadi menginginkannya. Maka ia mengambil satu buah delima dan membelahnya. Namun rasanya masam, dan ia pergi meninggalkannya. Selanjutnya, ia melihat seorang laki-laki terlempar yang dikerumuni oleh lebah-lebah. Ia mengucapkan salam kepadanya, "Assalamualaikum." Lalu, laki-laki itu menjawab, "Waalaikumsalam ya Ibrahim." Ibrahim lalu berkata, "Aku perhatikan Anda mempunyai urusan dengan Allah. Hendaklah Anda memohon kepadanya agar ia menyelamatkan Anda dari serangan lebah-lebah ini." Laki-laki itu pun berkata, "Aku melihat Anda mempunyai kedudukan di sisi Allah, maka hendaklah kiranya Anda meminta kepadanya agar ia menyelamatkan Anda dari keinginan terhadap buah delima. Karena delima seseorang menjadi sakit di dunia, sementara sengatan lebah hanya terletak dan mengenai tubuh, sedangkan sengatan hawa nafsu mengenai hati." Kemudian Ibrahim berlalu pergi meninggalkannya. Abu Hasan Ar-Razi bercerita bahwa ia bermimpi melihat ayahnya setelah 2 tahun dari kematiannya. Dalam mimpi itu ia melihat ayahnya memakai baju aspal. Lalu dia bertanya, "Wahai ayah, mengapa aku melihat Anda sebagai ahli neraka?" Sang ayah lalu menjawab, "Wahai anakku, waspadalah Anda dari tipu daya nafsu. Sebagaimana terungkap dalam syair berikut ini, aku diuji dengan 4 hal yang kesemuanya membebaniku begitu berat dan mencelakakan aku, yaitu iblis, dunia, jiwa, dan hawa nafsuku. Bagaimana bisa keluar daripadanya? Karena semuanya adalah musuhku. Aku melihat hawa nafsu selalu mengajak dan membisikkan kecenderungannya di dalam kegelapan syahwat dan pendapat." Seorang ulama besar, Hatim Al-Asham berkata, "Nafsuku begitu ulet dan tangguh, ilmuku adalah pedangku, dosaku adalah kerugianku, setan adalah musuhku, dan aku adalah orang yang mengkhianati diri sendiri."
Seorang ahli makrifat menceritakan bahwa Hatim menyatakan sesungguhnya jihad itu ada 3 macam, yaitu pertama, jihad dalam menghadapi orang-orang kafir. Ini merupakan jihad lahiriah, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berjihad di jalan Allah. Quran Surat Al-Maidah ayat 54. Kedua, jihad terhadap orang-orang batil dengan jalan memberikan pengertian dan menyertainya dengan argumentasi atau hujah. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Ketiga, jihad melawan hawa nafsu yang selalu memerintahkan untuk melakukan kejahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Nabi Muhammad SAW bersabda, jihad yang paling utama ialah jihad memerangi hawa nafsu. Para sahabat ridwanullahi alaihim ketika pulang dari jihad melawan orang-orang kafir, mereka berkata, kita telah kembali dari perang kecil menuju pada perang yang lebih besar. Mereka menyatakan bahwa jihad menghadapi hawa nafsu dan setan sebagai jihad yang besar. Karena jihad melawan orang-orang dalam medan pertempuran hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu saja, dan musuh yang dihadapi juga terlihat dan dapat diketahui dengan jelas. Tetapi berperang melawan setan dan hawa nafsu berarti mereka berperang melawan musuh yang tak dapat dilihat dan medannya pun tidak terbatas. Dengan demikian, berperang melawan musuh yang dapat dilihat dengan jelas tentu lebih mudah daripada menghadapi musuh yang tidak dapat dilihat. Di samping itu, setan memiliki pembantu di dalam diri Anda, yaitu hawa nafsu. Sedangkan orang kafir yang Anda hadapi tidak memiliki pembantu di dalam diri Anda. Oleh sebab itu, berperang melawan hawa nafsu merupakan perang yang spektakuler. Ketika Anda dapat membunuh dan mengalahkan orang kafir, berarti Anda meraih kemenangan dan mendapatkan harta rampasan perang. Dan jika orang kafir dapat membunuh Anda, maka Anda mati syahid dan mendapatkan balasan surga. Tetapi Anda tidak dapat membunuh setan yang selalu melakukan perlawanan terhadap Anda. Dan apabila ternyata setan dapat membunuh dan mengalahkan Anda, maka Anda menjadi terjatuh dalam siksaan Tuhan. Sebagaimana disebutkan, barang siapa yang kudanya terlepas dari tangannya dan lari meninggalkannya dalam medan pertempuran, maka kuda itu akan jatuh pada tangan orang-orang kafir yang menjadi musuh Anda. Tetapi ketika imannya yang terlepas dan lari meninggalkannya, maka ia menjadi jatuh ke dalam murka Tuhan yang Maha Perkasa. Na'udzubillahi minhu. Ketika seseorang terjatuh dalam kekuasaan orang-orang kafir, maka tangannya tidaklah terbelenggu pada lehernya, kakinya tidak diikat, perutnya tidak sampai lapar dan tidak pula telanjang tubuhnya. Tetapi apabila seseorang terjatuh dalam kemurkaan Tuhan, tangannya terbelenggu dengan rantai pada lehernya, kakinya diikat dengan tali-tali neraka, makanan dan minumannya api, dan pakaiannya pun juga dari api. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya setan berada dalam diri anak Adam, berjalan bersama peredaran darah, maka persempitlah perjalanannya dengan cara lapar. Sesungguhnya manusia yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak pada hari kiamat ialah orang yang lebih lama dalam menahan lapar dan haus. Dan dosa yang paling besar yang akan merusak dan menghancurkan anak Adam adalah keinginan nafsu perut. Sebab keinginan nafsu perut, Adam dan Hawa diusir dari perkampungan yang abadi, yaitu surga, dan diturunkan pada perkampungan yang hina dan miskin, yaitu dunia. Ketika Tuhan melarang mereka untuk memakan buah syajarah, keduanya terkalahkan oleh keinginan nafsu perutnya dan tetap memakan buah itu. Akhirnya aurat keduanya menjadi tampak.
Pada hakikatnya, perut merupakan sumber dari segala keinginan nafsu. Oleh sebab itu, bagi orang yang berakal, seharusnya mengendalikan kecenderungan hawa nafsunya dengan menahan lapar, karena lapar merupakan pengendalian terhadap musuh Allah. Sementara hal-hal yang menyuburkan setan adalah memperturutkan kesenangan nafsu, makan dan minum.